Walhamdulillah kita masuk di dalam masjid ini dalam keadaan tadi masih gelap gulita. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, basyiril masya'ina fil zulami bi anna lahumul jannah bin nurit tami yaumil qiyamah. Sampaikan kepada mereka orang-orang yang berjalan di waktu gelapnya malam, bahwasanya nanti mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan bagian daripada cahaya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah setelah selesai sholat subuh, mata dalam keadaan segar, pikiran dalam keadaan fresh. Insya Allah daripada pagi hari ini sampai menjelang sore nanti, itu yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu bila mana setiap orang tidur, dia mengikat tengkoknya, lehernya setiap siapa saja yang tidur dengan 3 ikatan. Setiap siapa saja yang tidur itu diikat lehernya sama setan dengan 3 ikatan. Ini Nabi Muhammad SAW yang memberikan kabar. Ini romannya kayaknya pembahasan pagi hari ini tentang tidur Pak, kayaknya. Ya, insya Allah tentang tidur. Ya. Itu siapa saja yang tidur, subhanallah, Nabi mengucapkan ini dengan fi'lul mudhari, dengan fi'il mudhari. Jadi kapan saja, setiap siapa saja yang mencemin matanya dia tidur, dia akan berada di dalam ikatan setan. Dan itu dilakukan bukan sekali, bukan 2 kali. Setiap sahabat kita tidur akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawil fardun. Nah, ini perlu kita perbaiki dulu ini. Ini setan ini Pak. Setan ini dikatakan setan ini bukanlah makhluk, akan tetapi adalah sifat. Setan ini adalah sifat, bukan makhluk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sifat yang enggak baik, sifat yang jelek-jelek. Jadi kalau andai kata ada orang hidupnya kepengen culas saja, nanti setan. Jadi ada orang hidupnya kepengen kalau setiap apa saja yang dilakukan, berniaga atau berdagang, pengennya nipu aja mulu, nah itu setan. Jadi kalau andai kata ada siapa saja yang duduk di dalam pekerjaannya atau dia duduk di dalam bangku kekuasaan yang menjadi anggota dewan, mulai dari presiden sampai ke bawah, maunya korupsi aja, nah itu setan. Karena menunjukkan sifat yang tidak baik, sifat yang tidak bagus. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, kalau seandainya mereka laqul ladzina amanu qalu amanna, jumpa sama orang-orang yang baik, jumpa sama orang-orang yang beriman, dia mengucapkan sama, kita sama-sama beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia udah kembali pulang lagi sama setan-setan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu inna ma'akum, kita sama bro, gitu. Begitu. Kita sama, kita sebendera. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu kepada mereka hanya pengen mengejek dan mengolok-olok saja. Nah, jadi sifatnya tidak baik, sifatnya tidak bagus. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan di antara ciri-cirinya mereka orang-orang munafik. Lalu yang kedua, di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn
jinnati wan nas, yang suka niup-niupin keraguan, kewas-wasan. Itu siapa yang punya? Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan golongan manusia. Nah, makanya syaitan itu perlu kita perjelas lagi. Syaitan ini bukan makhluk, akan tetapi sifat. Syaitan diambil daripada kalimat syaitana. Syaitana itu artinya jauh, ba'uda, jauh. Jadi siapa saja yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kemasukan sifat syaitan. Siapa saja yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kemasukan sifatnya syaitan. La subhanallah, ya. Sifatnya syaitan, apapun sifatnya yang jelek, syaitan. Ya, Pak. Makanya kalau andai kata nanti berjalan di malam hari, setan kalau andai kata ketemu sama orang yang pikiran kabur malam hari nih, saya punya guru begitu ngaji, ini saya ikuti dalam kitab Al-Adhkar. Katanya dulu ada orang jalan di malam hari, apa ayat kursi mas saban hari dibaca, begitu jumpa sama setan nggak bisa baca ya. Apa yang dibaca? Dia baca doa makan. Yang dia baca doa, yang dia baca doa makan. Ya. Begitu dia baca doa makan, setan juga kabur. Kenapa kabur? Setannya takut dimakan. Setannya takut dimakan. Wah, ini luar biasa. Ya, masya Allah. Lalu kita lanjut kepada kembali kepada hadis yang tadi. Itu setan begitu mengikat dengan 3 ikatan. Dalam setiap ikatan itu apa katanya? Alaika lailun tawil farqud. Kamu punya waktu masih panjang, kata setan. Udah tidur lagi. Kamu punya waktu masih panjang, tidur lagi. Kamu punya waktu masih panjang, tidur lagi. Kita niatnya mungkin, ya. Ini subhanallah, kita diajak sama JSL untuk kumpul bersama-sama sebelum subuh. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi tim sibuk panitia yang penggerak daripada JSL ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran sebagaimana mengajak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini tidur kita malam hari, niat kepengen bangun jam 2. Bangun jam 2. Ya, bangun jam 2. Pernah enggak ngerasain, Pak? Namanya waktu ini masih jauh banget. Masih jauh? Jauh banget. Udahlah, ntar aja deh. Jam 4-an bangunnya. Kan subuh biasanya jam 4 lewat. Iya enggak? Akhirnya begitu jam 2 dia bangun, tiba-tiba bangun jam 8 pagi. Tiba-tiba bangun jam 8 pagi. Lah kenapa saya bisa tahu? Kita orang juga ngalamin kayak begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, inilah ikatan setan. Alaika lailun tawil, kamu punya waktu masih panjang. Jangankan lagi jam 2, nanti kita bangun setengah 4 sama setan tetap berlaku itu. Kamu punya waktu masih panjang, kata setan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan memberikan jalan kepada kita bagaimana ikatan tersebut satu persatu bisa terlepas semuanya. Kata Rasul SAW, Nabi mengatakan, fa'idastaiqadha ahadukum fa'idastaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Kalau dia bangun, begitu dia bangun, sadar dia daripada bangunnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, in hallat uqdatun, maka terputus dan terlepaslah satu ikatan setan. Ini baru satu nih, Pak. 2-nya masih ada. Begitu dia bangun, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah ikatan setan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, begitu bangun daripada tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa semua, Pak? Alhamdulillah. Dibaca. Alhamdulillah. Wah, ini doanya macam-macam, versinya dari Rasulullah. Makanya biasa kita nemuin ada bahasa orang. Wah, ini doanya NU nih.
Ini doanya MUI, padahal semuanya bersumber dari Nabi Muhammad. Dan juga kayak dari lain hadis, Sayyidina Abu Hurairah mengajarkan siapa orang yang baca habis tidur, tadi versinya alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ada versi yang lain. Enggak tahu dipakai sama MUI apa NU atau yang lain. Rasulullah mengajarkan melalui Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, doa habis bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Doa habis bangun tidur. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Allah telah mengembalikan ruhku kepadaku. Jadi kalau ruh kita kembali, berarti tandanya besok kita masih melek, masih hidup. Kalau udah ruhnya nggak kembali, udah tinggal panggil kain kafan. Maka syukur kepada Allah, ruh kita masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah masih mengizinkan kepada kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah juga melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Rasulullah, ma min abdin yaqulu, tidaklah daripada seseorang yang mengucapkan setelah dia bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah daripada seseorang yang begitu dia bangun daripada tidurnya, dia mengucapkan kalimat yang tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kecuali Allah akan hapuskan dia punya dosa walaupun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Jadi mau pakai versi yang mana nih Pak? Kalau pengen tahu dari mana? Lihat nanti balik buka kitabnya Al-Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar. Itu versi-versi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi versi yang lain. Nah inilah kayaknya kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Subhanallah. Lalu kita lanjut. Yang pertama, begitu dia bangun daripada tidurnya, dia mengucapkan alhamdulillah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas ikatan tersebut. Cuman untuk membantu kayak begitu, saya aja kadang-kadang lupa, Pak. Benar lah kita ngomong apa adanya. Nggak ada dusta di antara kita. Ya, begitu kan? Lah kita aja lupa. Kata guru saya yang ngajarin, bagaimana biar ingat. Setiap zikir amalan yang kita dikasih oleh guru-guru kita baca habis sholat. Setiap bangun tidur kita ingat. Kata beliau, tulis di buku segede-gedenya, tempelin di atas dinding di mana tempat kita tidur. Jadi begitu melek kebuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Lalu zikir yang kita diberikan habis sholat, tempel di dinding di mana tempat kita sholat. Begitu habis sholat kita ingat, itu diantara salah satu untuk membantu. Dan nanti kata beliau, guru saya di pas begitu saya ngaji kitab ini, kata beliau nanti itu akan nempel di alam bawah sadar kita. Orang Betawi dulu, kalau mau jadi jagoan, kalau mau jadi jawara, belajar silatnya, saya dengar katanya sampai tidurnya nggak di atas kasur, bisa jadi tidurnya di atas pagar, di atas loteng. Jadi begitu kalau ada kata jatuh dari loteng, dia langsung jurus, benar nggak? Iya benar, saya dapat cerita nih dari orang-orang Betawi nih, dari jawara-jawaranya. Saya sampai belajar begitu Beb katanya. Jadi disuruh sama gurunya untuk cakepin ilmunya, tidurnya nggak usah di atas kasur, di atas loteng. Jadi kalau begitu jatuh daripada loteng, jatuh ke bawah dia langsung menjurus. Kenapa? Agar jurus itu nyatu di dalam bawah sadarnya. Makanya kalau mau bangun jawara jangan coba-coba pakai tangan, ditendang langsung, benar nggak? Langsung ditendang. Nah begitulah orang kalau andai kata setiap apa saja yang dia lakukan untuk mendekatkan dan menekatkan dia dalam setiap doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan seperti itulah sehingga sampai nanti nempel di alam bawah sadarnya dia. Ada orang kalau apa itu namanya rata, nggak tahu rata, tahu ya? Nah kita kadang-kadang rata, kalau kaget, ya yang biasa dikiran bacanya begitu rata, subhanallah, ya Allah, begitu benar, ya Allah. Tapi ada orang
begitu. Itu nama pendeknya, nama panjangnya Kubu. Ada orang Latak kayak begitu. Yang disebut nama binatang. Saya yakin orang yang Latak nyebut ya Allah subhanallah, insya Allah dia terbiasa membaca subhanallah. Kenapa? Karena itu sudah berada di alam bawah sadarnya. Karena ucapan kalimat Allah sudah berada di alam bawah sadarnya. Itu sudah terbiasa dia lakukan. Maka untuk mewujudkan itu semua kita butuh bantuan. Maka tadi diantaranya tulis gede-gede kalimat doa yang pengen kita istiqomahkan, tempel di dinding di mana tempat kita sholat dan di mana tempat kita bangun tidur. Terlepas satu ikatan tersebut. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa in tawadda'a in halat uqdatun. Begitu dia bangun dari tidur nggak cukup, dia langsung wudhu, langsung ambil wudhu, terlepas ikatan yang kedua. Lalu yang ketiga, ikatannya masih ada nih. Siapa orang yang mengerjakan ketiga ini, maka akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ikatan tersebut. Wa in shalla in halat muqaduhu kulluha. Apabila dia sholat, jadi begitu bangun tidur zikir sama Allah, habis zikir sama Allah dia berwudu, habis berwudu dia laksanakan sholat sunnah, dia kerjakan sholat sunnah, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan ini bukti nyata real, kita semua pernah merasakan itu semua. Ini sebelum ada ilmu kedokteran, Nabi udah masih 1400 tahun yang lalu. Nabi udah ngebocorin 1400 tahun yang lalu. Dan tidak ada obatnya kecuali ini. Memang ini obatnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dokter spesialis yang lebih daripada ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, begitu bangun daripada tidur kita, zikir kepada Allah. Lalu yang kedua, berwudu. Habis itu sholat sunnah. Lepas semua ikatan tersebut, maka kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka begitu dia bangun di pagi hari, dia lagi dalam keadaan semangat. Semangat, mau kerja nanti semangat. Mau usaha berangkat ke pasar semangat. Mau ke kantor semangat. Mau aktivitas semangat. Thayyiban nafs, dalam keadaan bahagia, girang dia punya hati. Jadi kuncinya di situ. Begitu bangun daripada tidur, dia zikir sama Allah, berwudu, habis itu sholat sunnah, habis itu dia kerjakan sholat. Dia bangun di pagi hari dalam keadaan semangat dan hatinya girang. Nah coba Pak, kalau andai kata kita nggak subuhan, ya pernah nggak ngerasain kayak begitu? Itu badan itu hari rasanya apa pengen ketemu orang? Nggak subuhan nih. Gak subuhan, itu hari kepengen rasanya nggak kepengen ketemu sama orang. Kalau saban dan muka orang gede rasanya, pengen bawaannya mau berantem aja. Badan lemes, nggak semangat, pikiran kacau, balau, galau, habis semuanya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengerjakan ketiga-tiganya ini, maka ikatan tersebut masih berada, ikatan tersebut masih terikat di leher-leher mereka semuanya, di tengkok mereka semuanya. Maka untuk melepaskan itu semuanya, yang pertama zikir kepada Allah, lalu yang kedua berwudu, lalu yang ketiga laksanakan sholat. Dan insya Allah mudah-mudahan daripada satu hadis Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat untuk al-fakir pribadi dan untuk mustami'in terkhususnya, dan insya Allah mudah-mudahan jadi pengamalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salih wa ala hadrati habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.